Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Iva Karmila dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 15. HAM atau Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun menurut para ahli, menurut Frans Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Menurut Sutandyo Wingjo Subroto, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Menurut Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Jack Donnelly, hak asasi manusia adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Adapun macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Kedua, hak asasi ekonomi atau property rights, antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Ketiga, hak asasi atau mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah, atau rights of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Keempat, hak asasi politik atau political rights, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintah, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social cultural rights, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Keenam, hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights, antara lain hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Berikut adalah contoh dari HAM di kehidupan sehari-hari. Males banget ya sih kayak gini terus. Ya males banget ya, kamu aja deh yang itu. Nggak boleh gitu, kita itu harus bareng-bareng. Ih nggak mau, iya aku apaan? Nggak pernah. Iya nggak boleh gitu. Ya udah deh, aku yang seragam, kamu yang biasa aja. Oke. Kenapa sih kita harus ngerjain ini? Kan bisa dikerjain sendiri sama Bunda. Emang kamu bisa ngerjain yang
Bunda bisa, enggak kan? Kamu kan suruh bantuin gini dong, gak mau sih. Ya udah, banyak mau. Ya udah, ayo kita kerjain, kita selesain. Ya udah, jangan banyak ngomong. Aku udah selesai. Nah. Iya, kenapa? Katanya kamu mau cerita. Iya, aku mau cerita si Dida itu. Itu dia di snapnya tuh, snap WA itu dia bikin status kayak berduaan gitu sama cowoknya. Ih, masa sih? Iya, Gak tahu tahu kan dia kayak gitu. ya gimana ya? Kalau kelihatannya begitu sih, itu tiga orangnya mau bersikapnya di luar gimana? Tapi ya kalau di tanpa kita tahu dia begitu gimana? Punya orang tua nggak sih? Kan harusnya orang tuanya juga ngawasin sama nasihatin dia. Tapi kalau orang tuanya juga itu juga nggak bisa lihat 100% dia itu gimana, dia ngapain, sama siapa, gimana kita tidak tahu. Orang tuanya kan juga punya hak buat nasihatin dia. Masa nggak dinasehatin gitu sih? Masa juga nggak dikasih pembekalan? Masa dia juga main keluar, dia nggak izin orang tuanya sih? Bisa aja dia berbohong, bisa aja dia nggak bilang, bisa aja dia ngomongnya kemana gitu, sampai orang tuanya itu tahu aslinya gitu. Kan zaman sekarang itu banyak yang kayak gini, yang bohong sama orang tuanya ketemu pacarnya. Bisa jadi. Astagfirullah. Oh, kayak gini aja, kita kan temennya dia. Lebih baik kita kasih tahu dia aja, kasih tahu yang bener-bener. Kita nasihatin, kita kan temennya, kita punya hak buat berbicara, buat nasihatin, dan dia kan juga punya hak buat nerima atau enggak nasihat dari kita. Masalah nerima atau enggaknya ya urusan dia juga, soalnya kan dia udah dikasih itu juga dari orang-orang, udah diberitahu pastinya kalau itu juga nggak baik. Masalah terimanya urusan dia, yang penting kitanya udah berniat baik lah. Oh iya, ada banyak kerjaan nih. Daripada ngomongin ya. Iya, yuk kita selesaiin dulu yuk. You with it, drop it.